Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Patricia, asal sekolah MA Mu'alimat NWDI Pancor. Saya berasal dari Desa Jurumapin, Kecamatan Buir, Kabupaten Sumbawa Besar. Perasaan saya ketika masuk final ini adalah sangat bersyukur sekali dan senang karena sudah melewati beberapa proses yang luar biasa. Jangan lupa doakan dan saksikan saya di Selaparang TV. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam hai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan sahabat Selaparang TV yang selalu di hati. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah dengan judul Kaya yang Sesungguhnya. Sahabat Selaparang TV, pernah dengar kisah sahabat Nabi yang selalu gagal miskin? Pernah? Kalau kita mendengar orang yang gagal kaya, itu sudah biasa. Tapi ini orang yang gagal miskin, setiap ingin memiskinkan diri, pasti selalu gagal. Sahabat tersebut adalah siapa, hayo? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Sahabat satu ini adalah seorang saudagar yang kaya raya. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak ketika dibangkitkan dan diperhitungkan amal kehidupan manusia pada semasa hidup, orang yang miskin akan lebih dulu masuk surga daripada orang yang kaya. Dan sungguh Muhammad bersama orang-orang yang fakir dan miskin. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna fuqara al muhajirina yasbiqun al aghniya yaumal qiyamah ilal jannati bi arba'ina kharifah. Sesungguhnya orang yang miskin akan lebih dulu masuk surga daripada orang yang kaya 40 tahun sebelum itu. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Ibnu Hibban. Hadirin rahimakumullah. Agar jatuh miskin, Abdurrahman bin Auf menyedekahkan semua hartanya. Namun bukan kemiskinan yang ia dapat, melainkan harta berkali-kali lipat diberikan untuknya. Hingga waktunya Abdurrahman bin Auf meninggal pada usia 72 tahun dan menjadi 10 deretan sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Masya Allah. Baginya warisan terbaik yang ditinggalkan untuk keluarganya bukanlah harta ataupun kekayaan, melainkan ajaran Islam dan teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengikuti sahabat Nabi ini, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Sehingga dunianya didapat, akhiratnya pun melimpah untuknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, lindungilah kami dari api neraka dan berilah kami kenikmatan di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, yang pada hari ini dikenal dengan Crazy Rich. Apa itu Crazy Rich? Ada yang tahu? Crazy artinya gila, rich artinya kaya. Jadinya kaya gila atau gila kaya, atau kayanya gila-gilaan. Mungkin sahabat Selaparang TV ada yang termasuk Crazy Rich? Atau mungkin salah satu dewan juri kita termasuk Crazy Rich Pancor? Hadirin rahimakumullah. Semoga kita bisa meneladani sifat dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Suaminya Aurel namanya Atta, istrinya Rapi namanya Gigi. Kalau Anda banyak harta,
janganlah segan untuk berbagi. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you too. Winda Patricia, sini sayang. Sini. Wah, luar biasa. Wah, keren banget. Itu kan slogannya Crazy Rich. Oke. Yang lucunya tadi istrinya Raffi Ahmad namanya Nagita di Gigi. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada dewan juri kita yaitu Kakak Lalu Nurul Yakin PhD. Terima kasih Mas WK. Winda, saya bersyukur bahwa Winda hari ini sudah lebih pandai bertutur. Jadi tadi itu sungguhnya Winda ingin bertutur pada opening, isi dan lain sebagainya. Nah, kemudian Winda tadi saya berbisik dengan Pak Tuan Guru ketika mengatakan crazy read, crazy-nya ke kita, read-nya ke audien. Nah, ini kita batalkan saja juaranya saya bilang. Baik, Winda, intinya pada hari ini saya ingin menyampaikan hal yang baik-baik, tempo, intonasi dan lain sebagainya itu Winda sudah mampu atur dari sebelumnya. Tapi saya tahu atmosfer semua peserta hari ini dalam tekanan itu harus dikurangi oleh semua peserta. Jadi walaupun ini final, enjoy saja, relax. Sebab kalau kamu tidak relax, apapun yang disampaikan itu terasa berat di audien. Jadi jangan sampai materinya itu ringan-ringan saja, tetapi ternyata ketika sampai di panggung kelihatan berat. Justru nanti yang berat materinya dijadikan ringan-ringan saja. Jadi itu Winda ya sebagai catatan pada hari ini Winda sudah lebih pandai bertutur. Tapi Mas WK, saya tadi memperhatikan sungguhnya kalau kita sebagai public speaker itu di depan itu kan selalu menjadi objek satu-satunya yang pusat objek. Jadi saya melihatnya dari sudut reggae saja. Itu apa namanya ada ikatannya Winda, coba Mas Rika. Iya. Oh iya. Jadi kalau di kamera kurang saya rapi ya? Enggak kurang rapi sebetulnya. Dia ini ustazah gaul. Oh gaul ya? Jadi oke. Saya pikir kalau dari perspektif yang berbeda misalkan dari anak reggae, oke, saya suka itu. Yoman. Tapi Yoman, tapi mungkin dari perspektif yang lain itu juga harus dijaga. Jadi sadar ruang itu kamu harus jangan sampai ada yang menonjol itu menjadi pusat perhatian, bukan apa yang kamu sampaikan. Siap. Oke, itu saja Mas Beka. Oke, sangat luar biasa. Yo, Winda Patricia. Ini kayaknya mirip Patricia Go gitu ya. Oke, selanjutnya dari Bapak Dr. Tuan Guru Haji Solah, disilahkan. Ya, Winda Patricia. Saya tadi ketika mendengarkan Winda berbicara tentang gagal miskin ya. Langsung lapor. Ada kekhawatiran sebenarnya tadi, nggak tahu kenapa saya merasa khawatir gitu, semacam trauma gitu. Ada rasa traumanya lah. Yang saya khawatirkan apa? Setelah Winda menyebutkan bahwa Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu tidak takut mengeluarkan semua hartanya. Tadinya saya takut nanti Winda nodong kita gitu loh. Ayo, siapa yang punya mobil, siapa yang punya motor, sumbangkan. Ya, sebenarnya saya tidak tahu, belum tangkap loh pesan dari ceramahnya atau pidatonya Winda ini apa. Apakah kita dituntut untuk rajin bersedekah atau meningkatkan keikhlasan, keimanan, karena tidak semua orang yang mengeluarkan seluruh hartanya itu ikhlas gitu loh. Jadi yang pesan dari pidatonya ini apa gitu? Apakah kita diharapkan supaya mengeluarkan duit, sebenarnya butuh THR atau apa gitu? Saya belum tangkap dari apakah kita dituntut untuk mengeluarkan semua harta kita, ataukah kita diajak supaya meningkatkan keikhlasan kita, keimanan kita di dalam menjalankan ibadah. Seperti itu aja kayaknya dari saya.
Mungkin ada tambahan dari juri berikutnya. Makasih. Iya, kami persilakan kepada Bunda Ustazah Rodatul Jannah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Winda wabarakatuh. Patricia. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang jelas malam ini adik tampil lebih baik dari sebelumnya. Ya. Walaupun sedikit tergesa-gesa, tetapi tetap terjaga dari sabukul lisan. Ya. Fasih dan jelas. Sebenarnya kalau dilihat dari ketergesaan adik itu sebenarnya tadi banyak sabukul lisan, tetapi tetap ya terjaga. Ya, adik selalu berbicara fasih dan jelas. Itu yang membuat pidato adik, alhamdulillah ya. Pada malam ini lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih dan selamat. Semoga berhasil menjadi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Selanjutnya kepada Bapak Dr. Tongguru Haji Abdul Aziz, disilakan. Ya, secara umum bagus ya Winda. Tinggal bagaimana agar lebih tepat sasaran saja. Tadi juga mirip-mirip sih dengan Kakanda tadi, kurang menangkap pesan yang menyentuh tujuannya apa yang ingin disampaikan. Ya, secara umum bagus. Cuma tadi saya ingin meluruskan kalau yang juri ini mungkin bukan kaya ya, tapi kaya. Kaya Raden. Ya, bagus Winda. Mudah-mudahan sukses terusnya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, juri tamu kita ada Kakak Widianto Esos MBM, disilakan. Ya, ini giliran terus kita ini. Sama kedatangan kami di sini mengapresiasi adik-adik yang tampil, ya kita apresiasi baik. Cuma ada catatan ya, barangkali tidak dipakai pada malam hari ini, tapi mungkin ya suatu lusa lah ya. Untuk kedepannya Ya, ya. untuk ke depan. Kadang-kadang harus ditemukan magic moment. Kapan tepat, kapan awal harus berbicara, kapan intonasi harus diatur, berirama, jeda, ya kan? Karena memang kita harus terima dari hati, diberikan dari hati dan kita terima dari hati. Supaya pesannya tidak sekedar lewat, sekedar baca, sekedar hafal. Tapi kalau disampaikan dari hati, kita juga nerimanya dari hati. Ya kan? Ini barangkali magic moment itu bisa dilihat kalau audiens ribut gak usah ngomong. Biarkan aja waktunya berjalan. Ya kan? Tunggu audiens tenang. Assalamualaikum. Misalkan keren langsung diem gitu itu kan. Itu magic moment. Di mana harus berbicara, di mana harus jeda. Tidak usah terpukul oleh waktu. Hebat sekali waktu itu ngatur kita, kira-kira begitu ya. Jadi terus saja karena dewan juri yang 3 ini, yang utama ini adalah orang-orang ahli. Diam kau saja dinilai. Berbicaranya dinilai. Nah, kira-kira gitu ya, jadi bekal saja untuk masa depan sehingga nanti kau menjadi pendakwah dakwah yang baik, yang tahu apa jadi kebutuhan audiens. Terima Amin, kasih. ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.